Oke, kita lanjut sekarang. Next, Pak. Sekarang kita bicara potensi usaha pertanian. Saya sampai jam 11 kurang 15 menit. Saya percepat. Karena ada season yang kedua. Potensi usaha pertanian, ada yang tahu potensinya? Kenapa kita mesti terjun terus di pertanian? Harus ini yang kita lakukan. Ya, ada 3. Next, Pak. 1, bidang usaha yang permanen. 2, usaha yang terus diperlukan. Dan ketiga adalah ujung tombak bangsa Indonesia. Oke ya? Contohnya, bidang usaha yang permanen. Kok kenapa dikatakan namanya pertanian adalah bidang usaha yang permanen? Kira-kira ada yang tahu, teman-teman? Semua butuh pangan. Semua butuh pangan. Tidak ada makhluk hidup ini yang tidak butuh pangan. Permanen usahanya betul. Ya kan? Contoh, mohon maaf. Bukan teman-teman nggak boleh mengembangkan usaha lain. Ini contoh aja. Handphone dulu ada kameranya nggak? Nggak ada. Sekarang kameranya udah berapa? 3. Udah 3, ada yang 4 gitu kan. Ini berapa? Contoh, mohon maaf ya. Ini 2 dan 3 gitu kan. Ada yang 4. Kira-kira tiap bulan berubah nggak? Tipenya? Ada. Kecanggihannya? Ada perubahan terus. Kalau modal kita terbatas, kita terjun di sana, berat ngikutinnya, teman-teman. Ya nggak? Yang lama aja belum laku kan gitu kan. Ya kan? Apalagi yang baru kan gitu. Nah, bidang usaha yang permanen maksudnya begitu. Yang namanya pertanian itu tidak ada perubahan, teman-teman, tipenya. Coba teman-teman ini ternak ayam kampung dari dulu sampai yang akan datang nanti, kakinya tetap 2 nggak? Iya nggak? Kambing kakinya tetap 4 nggak? Nggak ada perubahan sama sekali. Tinggal bagaimana mengembangkan kualitasnya dan kuantitasnya. Tipenya nggak pernah berubah. Yang namanya kangkung ya begitu ya. Yang namanya sawi ya begitu. Nggak ada perubahannya sama sekali. Tinggal kita ngembangkan. Kita nggak dikejar-kejar perubahan tipe, perubahan kecanggihan, ya kan? RAM-nya mesti sekian segala macam, nggak seperti itu. Nah, jadi kita bersyukur nih di usaha pertanian ini usaha yang permanen. Yang kedua, usaha yang terus diperlukan. Betul. Mohon maaf nih kalau kita kasarnya, sampai kiamat pun orang tetap butuh makan nggak? Tetap butuh makan. Tadi sekaya-kayanya orang nggak mungkin dia ngasih masuk sop yang uang 50 ribuan kan, tetap yang dimasak itu hasil pertanian. Jadi sangat tepat sekali kalau teman-teman ini mengambil bisnis ataupun usaha di pertanian, karena usaha ini terus diperlukan oleh orang. Nah, nomor ketiga, ujung tombak bangsa Indonesia. Pertanian itu berkaitan nggak dengan stabilitas keamanan kira-kira? Pertanian ini berkaitan. Contoh, coba kalau nggak ada yang ngirim ke Jakarta sebulan aja, nggak ada yang ngirim beras, nggak ada yang ngirim telur, nggak ada yang ngirim hasil pertanian, kira-kira apa yang terjadi? Rusuh, rusuh nggak? Terjadi penjarahan nggak? Orang lapar itu nggak pikir, Pak. Pasti akan terjadi seperti itu. Makanya pertanian ini ujung tombak bangsa kita. Bangsa kita ini bisa diobok-obok, bisa dihancur-hancurkan, dibulak-balik segala macam, diadu domba. Itu dari makanan. Makanya wajar kalau orang Jepang tadi, 17 profesor tadi mengatakan, kalau terjadi huru-hara di negara, di dunia ini, perang ketiga katakan begitu, orang yang dicari itu adalah makanan. Mantap? Nah, jadi tetap semangat teman-teman ya. Nah, di pertanian. Oke, jadi apa sih potensinya ini? Nah, potensi ini jangan lepas dari visi yang 3 tadi. Banyak kendalanya, jangan lepas dari visi 3 tadi. Supaya datang tolong Allah. Ya kan? Kendala banyak, jangan lepas dari visi tadi. Potensinya besar juga, jangan dilepaskan visi tadi. Jadi visi itu harus ada di dalam jiwa kita. Ketika kita melakukan pertanian, pertama prinsip yang kita dulu adalah bagaimana yang saya hasilkan adalah sehat. Kalau yang saya hasilkan yang sehat, maka saya pun nanti akan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Karena sehat tidak akan pernah tercapai kalau yang kita konsumsi bukan sesuatu yang sehat. Betul? Nah, 1 senti di depan kita, teman-teman. Bakteri, virus, jamur ini ada. Kenapa ada orang yang flu? Kenapa ada orang yang enggak? Berkaitan dengan antibodi. Dan antibodi itu timbulnya dari makanan alami atau makanan sehat. Kenapa kita mesti membuat yang sehat itu seperti itu?
Gak bisa kita membunuh bakteri. Kita membunuh virus, habiskan sama kita bikin ramuan. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan yang satu apa? Meningkatkan antibodi kita. Dan itu sumbernya, sehebat apapun obat tidak akan pernah bisa. Yang bisa adalah dari bahan-bahan makanan alami. Kalau kita banyak mengkonsumsi obat, makin rapuh antibodi kita. Karena tubuh kita diciptakan oleh Allah, siklusnya memang seperti itu. Silakan teman-teman baca di Quran surat 80 ayat 24, surat Abasa. Mohon maaf, bunyinya begini, kalau panjang pendeknya kurang pas, jangan diketawain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ilai ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Loh, Allah nggak ngomong sholat aja, teman-teman. Tuhan nggak ngomong kita hanya baik aja. Masalah makanan pun harus jadi perhatian kita. Oke? Kita lanjut ya. Next, Pak. Nah, kami punya dua program, teman-teman. Ya, ini adalah kita sebutnya dua program kepertanian intasari. Yang pertama adalah program pertanian terpadu 1005. Kalau orang Jawa sini nyebutnya Sewu Limo. Jadi program pertanian Sewu Limo atau 1005. Yang kedua adalah program pabrik pupuk mandiri. Nah, ini jadi 4 hari ini kita belajar masalah ini. Ya kan, 4 hari ini sampai hari Sabtu penutupan tuh kita belajar 2 hal ini. Yang pertama adalah program pertanian terpadu 1005. Sebelumnya, teman-teman ada yang pernah dengar program pertanian terpadu 1005 kira-kira? Belum pernah ya? Belum pernah? Berarti belum terkenal. Iya, belum terkenal program. Next, Pak. Nah, konsep yang terpadu 1005 itu apa sih? Integrated Farming 1005 itu. Integrated itu terpadu, PAM itu pertanian, jadi pertanian terpadu 1005. Ini sebuah kode, teman-teman. Teman-teman tadi kan sudah menulis banyak masalah sekali. Mohon maaf, tadi dari Madula cerita ke kami, saya nanam bawang itu 6 hektar. Jempol. Mau panen sebelumnya hujan terus. Busuk, ya betul, Mas? Namanya siapa tadi, Mas? Mas Rahman, ya? 6 hektar. Tanam bawang, iya kan? Dan begitu panen juga. Karena panen raya harganya turun. Tidak cukup dengan apa? Tidak cukup dengan modalnya dan sebagainya. Nah, di konsep 1005 ini, mohon maaf teman-teman, kami tidak melemahkan teman-teman yang pertanian hektaran, enggak. Ya kan? Tidak melemahkan itu, enggak. Ataupun apa membatasi teman-teman untuk kreativitas mengembangkan pertanian seluas-luasnya, enggak. Tapi konsep 1005 ini sebuah alternatif bagi teman-teman yang ingin memulai modalnya nggak terbatas. Gitu kan? Nah, atau ada lahan yang tersisa sedikit yang bisa dikelola maksimal. Nah, lahannya yang dibutuhkan di 1005 itu hanya 1000 meter. 1000 meter itu seberapanya? 1 hektar, 1000 meter. Seberapanya? 1/10-nya. 2 are ya, ada yang 2 are. Kalau di sini ada 1 kotak gitu kan. 1000 meter itu 20 meter kali 50 meter. Atau 25 meter kali 40 meter. Atau 10 meter kali 100 meter. Enggak terlalu luas. Tapi kita punya penghasilan 5 juta per bulan. Masuk akal apa enggak kira-kira? Teman-teman ini. Belum masuk akal? Belum masuk akal. Ayo. Nanti kami jelaskan, ya kan? Kalau masuk akal kami nggak di sini. Gitu ya. Ya, 1000 meter, 5 juta. Sehektar aja belum tentu nyampe segitu, kan gitu kan? Kok bisa, Pak? 5 pendapatan. 5 juta dengan 5 pendapatan. Pendapatan harian, 2 mingguan, bulanan, 6 bulanan, tahunan. Berarti sepanjang hari, sepanjang bulan kita ini berpendapatan, berpenghasilan di konsep 1005 itu. Jadi 1005 itu lahannya 1000 meter, potensi penghasilannya 5 juta per bulan. Ini sudah kami suarakan ke teman-teman. Kalau nggak punya lahan yang batas. Dulu pelatihan kita namanya pelatihan Cisamsu. 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Gitu kan? 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Dari 2 hektar sawah ini kan ada limbahnya, ya kan? Cukup untuk makan sapi setahun, yang 4 ekor. Yang 4 ekor sapi ini kan ada limbahnya, kotorannya, ya kan, dan urinnya.
cukup untuk pupuk lahan yang 2 hektar. Tapi ketika kami sampaikan ini, teman-teman bingung. Boro-boro 2 hektar kan gitu kan. Ini mah untuk korporat, untuk perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang yang ini. Maka kami kecilkan lagi pelatihannya menjadi pertanian padu 1005. Lahannya cuma 1000 meter saja. Kalau 1000 meter mah banyak orang yang punya. Ya kan? Kalaupun sewa, lahannya murah. Tidak sama dengan yang 1 hektar. Silakan teman-teman yang udah luas, bawangnya segala macam tadi kubisnya, tetap kerjakan. Nah, bikin polanya yang 1000 meter di samping rumah, gitu kan? Untuk tambahan. Bawang kan nunggu berapa bulan panennya, Mas? 4 bulan. Ini tiap harinya gimana? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Terus hariannya bagaimana? Kan gitu kan? Nah, ini penting hariannya. Nah, apalagi bagi petani, mohon maaf ketika pelatihan ini, banyak petani-petani ini yang mengandalkan hidupnya hanya dari pertanian. Konsep ini perlu dipraktekkan, teman-teman. Nah, kalau masih ada backup lain, pegawai negeri dan sebagainya, nggak panen, masih ada gajinya gitu kan. Nah, ini petani yang benar-benar bertani. Yang mengandalkan hidupnya dari pertanian. Gitu kan. Loh, kalau nggak sampai ke panen, ditunggu 4 bulan padi, ditunggu 2 bulan bawang, pas panen kacau tadi. Lah, hutangnya malah nambah. gitu kan. Bukan panennya yang banyak, malah hutangnya nambah. Nah, supaya itu tidak terjadi, teman-teman bisa mengaplikasikan pola ini. Oke? Tapi kalau enggak pun ya ada apa-apa. Ini namanya berbagi gagasan atau berbagi pola, berbagi informasi.